Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan, yaitu menentukan suatu pola bilangan. Pola bilangan itu apa? Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Berikut adalah contoh beberapa pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil berarti bilangan tersebut termasuk ke dalam angka ganjil seperti itu. Yaitu apa pola bilangan ganjil? Itu adalah 1, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, pola bilangan ganjil ini memiliki rumus UN sama dengan 2n-1. Nah, UN ini apa? UN adalah suku ke N. Misalkan 1, 3, 5, 7, 11, 13. 1 itu adalah suku ke 1, 3 itu adalah suku ketiga, 3 adalah suku kedua, 5 adalah suku ketiga, 7 adalah suku keempat, dan seterusnya. Seperti itu ya. Misalkan U1 berarti ya nilainya adalah 1. Kalau U4 berarti nilainya adalah 7. Seperti itu. Kemudian pola bilangan genap. Pola bilangan genap berarti bilangan tersebut nilainya genap. Apa aja? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Nah, pola bilangan genap ini memiliki rumus UN sama dengan 2N. Ingat, UN sama dengan 2N. UN itu tadi apa? Iya, UN itu adalah suku ke N. Gitu. Kemudian ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu adalah 1, 3, 6, 10, 15, 20, 1. Memiliki rumus UN sama dengan setengah N dikali dalam kurung N-1. Kemudian ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu 1, 4, 9, 16, 25, 36 dengan rumus UN sama dengan N kuadrat. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan suatu bilangan? Nah, ini pertanyaannya. Nah, untuk menentukan suku suatu bilangan, kita bisa menganalisa secara sederhana. Jika sudah terlalu sulit, maka lebih baik kita menentukan rumus suku ke N terlebih dahulu. Nah, berikut akan Bapak kasih contoh cara menentukan suatu bilangan dengan cara menganalisa secara sederhana. Nah, misalkan contoh soal. Tentukan 3 suku bilangan berikutnya. Jadi 3 suku bilangan berikutnya. Ini kan ada titik-titik. Jadi 5 yang A. 5, 9, 13, 17, 21, kemudian berapa, terus dilanjut berapa, dan dilanjut berapa. Kemudian yang B, 61, 54, 47, 40. 3 suku berikutnya berapa? Nah, ini nanti kita akan cari. Kemudian yang C, ada 3, 6, 12, 24, 48, dan selanjutnya berapa. Kemudian soal nomor 2. Tentukan 5 suku pertama dari suatu bilangan UN sama dengan 3N plus 2. Nah, baiklah, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan contoh soal nomor 1A, 1B, 1C, dan nomor 2. Silakan perhatikan video berikut ini. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mengejarkan contoh soal nomor 1A, 1B, 1C, dan nomor 2. Kita mulai dari nomor 1A. Nah, di situ diketahui contoh soal tentukan 3 suku bilangan berikutnya, yaitu yang A 5, 9,
13, 17, 21. Nah, yang pertama kalian harus tahu pola dari pola bilangan ini. Oke, misalkan dari 5 ke 4 itu berapa? Kemudian 9 ke 13 itu berapa? 13 ke 17 itu berapa? 17 ke 21 berapa? Nah, ini kan 5 ke 9 itu kan 5 tambah 4. Kemudian 9 tambah 13 itu juga tambah 4. 13 tambah 17, 13 ke 17 itu kan tambah 4. 17 ke 21 itu kan tambah 4. Nah, berarti polanya itu adalah bertambah 4. Jadi pola ke satu ke pola berikutnya itu masing-masing bertambah 4. Ini kan suku ke 1, suku kedua, suku ketiga, suku 4, suku kelima. Jadi suku ke 1, kedua itu tambah 4, suku kedua ketiga itu juga tambah 4, suku ketiga ke suku keempat itu tambah 4, suku keempat kelima itu juga tambah 4. Nah, sekarang 21 tambah 4 berapa? 21 tambah 4 adalah 25. 25 tambah 4 berapa? Kan yang ditanyakan ada 3 suku berikutnya. Ini baru 1. 25 tambah 4 29. Kemudian 29 tambah 4 berapa? 33. Berarti 3 suku berikutnya adalah 25, 29 dan 33. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 1B. 1B ini sama, kita harus tahu polanya seperti apa, tetapi setiap soal bilangan itu pasti polanya berbeda-beda. Tidak selamanya bertambah 4, tidak selamanya bertambah 4 ya. Nah, misalkan soal nomor B ini. Soal nomor B ini polanya 61, 54, kemudian 47, 40. Nah, kita lihat polanya. Bisa kita lihat. Nah, di situ 61 ke 54 itu kan berkurang 7. Nah, 54 ke 47 itu juga kan berkurang 7. Nah, 47 ke 40 itu kan berkurang 7. Berarti polanya adalah berkurang 7. Artinya dari suku 1 ke 2 itu dikurangi 7. Dari suku kedua ke suku keempat itu dikurangi 7. Suku keempat, suku kelima berarti dikurangi 7. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 3 suku berikutnya. Gitu kan? Nah, berarti 40 dikurangi 7 itu berapa? 33. Kemudian 33 dikurangi 7 berapa? 33 dikurangi 7 itu 26. Kemudian 26 dikurangi 7 berapa? 19. Nah, ini kan udah 3 suku berikutnya ya, berarti ini 1, 2, 3. Berarti jawabannya 3 suku berikutnya adalah 33, 26 dan 19. Nah, sampai di sini paham ya? Kalau misalkan tidak paham, nanti bisa WA Bapak ke nomor di bawah ini. Oke? Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 1C. Kita lihat 1C polanya seperti apa. 1C soalnya
3, 6, 12, 24, 48. Nah, kita lihat polanya. Oke, misalkan 3 ke 6. 3 ke 6 itu kan tambah 3, misal. Tambah 3. Tapi 6 ke 12 bukan tambah 3. 6 ke 12 tambah 6. Berarti polanya bukan tambah 3. Gitu ya. Berarti polanya seperti apa? Polanya kita kalikan berapa? Kita kalikan 2. 3 kali 2 itu kan 6. Nah, 6 kali 12, 6 kali 2 itu kan 12. 12 kali 2 itu 24. 24 kali 2 48. Nah, berarti pola yang soal nomor 1C ini berarti dikali 2. Dikali 2. Oke, yuk kita kerjakan 3 suku berikutnya. Nah, 48 kali 2 berapa? 48 kali 2 itu 96. 96 kali 2 berapa? 100. 92. 92 kali 2 berapa? 92 kali 2 300. 384. Nah, berarti 3 suku berikutnya adalah 3 suku berikutnya adalah 96, 192 dan 384. Nah, intinya adalah bahwa untuk menentukan pola bilangan kita harus mengira-ngira pola bilangan itu dari suku ke-1 ke 2 itu pola bilangan seperti apa? Apakah masing-masing polanya bertambah 4? Apakah bertambah 2? Ataukah dibagi 2? Ataukah dikali 5 dan lain sebagainya. Begitu ya. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Baik, soal nomor 2 di situ soalnya adalah tentukan tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N plus 2. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita tinggal memasukkan nilai N-nya. N-nya itu apa? N itu adalah suku. Misalkan suku pertama itu N-nya 1. Suku kedua N-nya 2. Misalkan di sini ada suatu pola bilangan 1, 4, 5, 7, 8. Nah, di sini adalah N1, di sini N2, di sini N3, di sini N4, di sini N5. Berarti N itu adalah suku ke-1, N2 itu adalah suku kedua, N3 adalah suku ke-3, N4 suku ke-5, N5 N4 suku ke-5, N5 itu adalah suku ke-5. Gitu ya. Oke, sekarang kita memasukkan nilai sukunya atau nilai N-nya. Nah, kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan 3N plus 2. Nah, sekarang kita masukkan N sub N sama dengan 1.
Oke, kita tulis 3, maaf, kita tulis U1 sama dengan, kita langsung masukkan aja ya, 3 dikali 1 ditambah 2 berapa? 3 kali 1 3, 3 tambah 2 5. Sekarang N sama dengan 2, berarti U2 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 2 berapa? 3 kali 2 6 tambah 2 8. Oke, kita lanjut. N sama dengan 3. Oke, U3 sama dengan 3, berarti N nya diganti 3 ditambah 2 berarti berapa? 3 kali 3 3 kali 3 9 ditambah 2 sama dengan 11. Nah, di sini sudah diketahui polanya. Oke, 5 tambah 8 itu kan tambah 3. 8 tambah 11 itu kan tambah 3, gitu kan. Otomatis N keempat itu berapa? Tambah 3 aja, berapa? 14. Tapi kita harus mengerjakan sesuai dengan sesuai dengan perintah. Oke, kita tulis N keempat. U4 sama dengan, berarti 3 kali 4 tambah 2. Nah, 3 kali 4 itu kan 12. 12 tambah 2 sama dengan 14. Oke. Sekarang N5. U5 sama dengan 3 dikali 5 tambah 2 sama dengan 3 kali 5 15. 15 tambah 2 sama dengan 14. 15 tambah 2 sama dengan 17. Berarti jawabannya 5 suku pertama adalah, nah, ditulis aja, adalah yang ini, yang saya lingkari ya. Jadi masuk pertama adalah 5, 8, 11, 14, dan 17. Gitu ya. Gimana anak-anak, sudah paham kan? Bagaimana cara menentukan pola bilangan dengan menganalisis secara sederhana? Mudah ya. Jadi intinya kita yang pertama untuk menentukan suku berikutnya itu kita harus bisa menentukan polanya. Misalkan kayak tadi yang A, 5, 9, 13, 17, 21. Itu kan polanya tadi dari 5 ke 9 itu kan tambah 4. Kemudian 9 ke 13 itu kan tambah 4. 13 ke 17 juga tambah 4. Jadi polanya itu semakin ke kanan itu bertambah 4. Berarti tadi 21 tambah 4 berapa? 21 tambah 4 berarti tadi 25. 25 tambah 4 29. 29 tambah 4 33. Seperti itu. Tapi perlu diingat, setiap pola bilangan itu pasti polanya berbeda-beda. Tidak mesti polanya bertambah 4 dan lain sebagainya. Pasti ada yang bertambah 2, berkurang 2, bahkan ada pola bilangan yang tidak bisa dianalisis secara sederhana, yaitu kita harus menggunakan menentukan dulu rumus suku ke n-nya itu berapa. Seperti itu. Nah, kemudian tadi soal nomor 2. Tentunya itu soal nomor 2 sangat mudah ya. Kita tinggal memasukkan nilai n-nya. Misalkan tadi tentukan 5 suku pertama dari suatu bilangan UN sama dengan 3N plus 2. Ya kan? Berarti tadi kita masukkan saja U1. U1 itu kan berarti suku ke-1. U1 sama dengan 3 kali 1 plus 2. Hasilnya berapa? 5 dan seterusnya.
Nah, baiklah, untuk agar kalian supaya lebih paham lagi, silahkan kalian kerjakan soal yang ada di modul dengan baik dan benar ya. Apabila kalian masih belum paham, silahkan kalian bisa WA nomor Bapak di bawah ini. Oke? Oke, tetap semangat dan terus belajar. Semoga kalian bisa menjadi orang yang sukses ke depannya dan sehat selalu, terhindar dari wabah yang sekarang sedang melanda seluruh negara, baik itu Indonesia, dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan sesuatu. Amin ya robbal alamin. Nah, terakhir dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran matematika. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas masih sama, yaitu pola bilangan. Nah, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan suatu bilangan, ya kan? Nah, pada pertemuan video pembelajaran kali ini kita akan membahas barisan dan deret aritmatika. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke pembahasan ya, bahwa pada video kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan, yaitu barisan dan deret aritmatika. Nah, barisan dan deret aritmatika itu apa sih? Gitu kan? Barisan dan deret aritmatika adalah, ini bisa kalian baca di dalam modul atau bisa baca di video ini ya. Barisan dan deret aritmatika adalah suatu bilangan dengan suatu pola khusus. Pola khususnya adalah suatu bilangan itu selalu bertambah dan berkurang dengan jumlah yang sama. Contoh beberapa barisan aritmatika. Nah, contohnya ada 2, 5, 8, 11, 14. Nah, 2, 5, 8, 11, 14 ini selalu bertambah 3 kan? Misal, 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 3, 14. Lalu selanjutnya 17, 21, 25, 29. Ini selalu bertambah 4. 17 ditambah 4, 21. 21 ditambah 4, 25. 25 tambah 4, 29. Kemudian ada 50, 45, 40. Ini 35 ya, bukan 40 ya. Ini 35. Selalu berkurang 5, kan? 50 kurangi 5, 45. 45 dikurangi 40. 45 dikurangi 5, 40. 40 dikurangi 5 menjadi 35. Kemudian rumus yang digunakan untuk barisan aritmatika itu apa? Nah, rumus suku ke N yang digunakan pada barisan aritmatika adalah, nah, ini untuk menentukan rumus suku ke N. Yang kemarin kan, seperti yang kemarin pada video sebelumnya Bapak bilang bahwa untuk menentukan barisan aritmatika itu, untuk menentukan pola bilangan itu kan ada 2. Bisa menggunakan analisis sederhana. Jika rumit, bisa menentukan dulu rumus suku ke N-nya. Yaitu dengan cara ini. Rumus suku ke N yang akan digunakan pada barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Oke, saya ulangi. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, untuk deret aritmatika sebetulnya mirip dengan barisan. Oke, ingat, untuk deret aritmatika sebetulnya mirip dengan barisan. Hanya yang membedakan, deret aritmatika berbicara mengenai jumlah. Oke, suku-suku suatu barisan. Ingat, kalau barisan aritmatika itu adalah suku ke. Oke, misalkan ini. Misalkan 2, 5, 8, 11, 14. Suku ketiga berapa? Ya, suku ketiga adalah 8. Karena suku ke-1 itu kan 2, suku kedua itu 5, suku ketiga itu 8. Nah, sedangkan deret itu adalah jumlah dari semua suku ini. Oke. Misalkan jumlah 5
suku pertama. Berarti jumlah 5 suku pertama yaitu 2, 5, 8, 11, 14. Berarti 5 suku itu dijumlahkan. Berarti 5 suku itu dijumlahkan. Itu perbedaan antara barisan dan aritmatika. Oke, saya ulangi, kalau deret aritmatika itu berbicara mengenai jumlah suku-suku suatu barisan. Nah, rumus yang digunakan adalah Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A plus UN. Nah, di mana UN ini adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama. Suku pertama itu maksudnya suku paling awal. Paling awal. Misalkan ada barisan 2, 8, 7, 2, 8, 9, 10. Berarti suku pertamanya berapa? Suku pertamanya adalah 2. Pokoknya A itu adalah suku paling awal atau suku pertama. Kemudian B, beda antar suku. Beda antar suku itu maksudnya misalkan ini. Beda antar suku itu maksudnya misalkan ini 2, 5, 8, 11, 14. Ini antara 2 dengan 5 itu bedanya berapa? Bedanya ya 3. 5 dengan 8 bedanya berapa? Bedanya 3. Seperti itu. Paham ya? Kalau 50 ke 45 bedanya berapa? Ya bedanya 5. Seperti itu. Nah, kemudian SN. SN itu adalah jumlah N suku pertama. Artinya jumlah N. Berarti jumlah dari suku itu. Suku yang ditanyakan nanti. Misal, kita langsung ke contoh saja ya. Oke. Misalkan diketahui barisan 8, 14, 20, 26, sama 32. Tentukan suku ke-15 dan tentukan jumlah 10 suku pertama. Kita akan mengerjakan, silahkan kalian simak video berikut ini. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan contoh penyelesaian dari contoh soal. Oke, di situ contoh soalnya diketahui sebuah barisan 8, 14, 20, 26, 32. Oke. Yang ditanyakan adalah suku ke-15, berarti U15. Yang B adalah jumlah suku pertama, berarti S10. Oke, kalau suku ke-15 berarti U15, kalau jumlah 10 suku pertama berarti S10. Nah, kemudian kita jawab. Oke. Yang pertama untuk menjawab soal ini, caranya yang pertama kalian harus menentukan pola bilangannya. Misalkan di situ kan 5, 14, 20, 26, 32. Nah, dari pola bilangan ini, nah polanya itu seperti apa? Nah, kita kerjakan dulu ya. Sekarang 8 ke 14. 8 per 14 itu kan tambah 6. 14 ke 20 itu kan tambah 6 juga. 20 ke 26 tambah 6. 26 ke 32 itu kan tambah 6. Nah, berarti polanya ini selalu bertambah 6. Oke. Yang kedua, kalian harus menentukan suku pertama atau suku awal. Nah,
Dari pola bilangan ini berarti suku awalnya berapa? Berarti suku awalnya atau A itu sama dengan 8. Berarti suku yang pertama 8. Kemudian yang B, kalian harus menentukan beda antar sukunya. Beda antar sukunya gampang, berarti beda antar sukunya adalah 6. B-nya sama dengan 6 ini. Jadi beda antar sukunya adalah 6. Oke, selanjutnya kita bisa menjawab soalnya. Selanjutnya kita langsung jawab soalnya. Yang A dulu. Yang A dulu berarti kita pakai rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, itu kan yang ditanyakan adalah U15, berarti U15 sama dengan kita masukkan, kita substitusi yang sudah kita cari di awal tadi. A nya itu berarti 8 tambah N, N nya itu kan berarti suku keberapa, N nya berarti 15 dikurangi 1 kali B. B nya berapa? Beda antar sukunya berapa? Beda antar sukunya adalah 6. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, kita lanjut. 8 ditambah, kita kerjakan perhitungan seperti biasa gitu ya. 15 kurangi 1 berarti 14. 14 dikali 6. Kalau ada soal seperti ini, kalian kerjakan dulu yang perkalian. Jangan dikerjakan 8 tambah 14 baru dikali 6. Itu pasti jawabannya salah. Gitu ya. Berarti U15 sama dengan 8 ditambah 14 kali 6. 14 kali 6 itu 84. Berarti U15 sama dengan 8 tambah 84 itu berarti 92. Berarti jawaban yang A suku ke-15 adalah 92. Oke, gitu ya. Paham ya? Kalau misalkan belum paham, silahkan bisa WA ke nomor bapak di bawah ini ya. Oke. Selanjutnya kita mengerjakan yang nomor, bukan nomor ya, nggak ada nomornya ya, yang B, yang nomor B, yang nomor B. Di situ yang B itu ditanyakan SN sama dengan N/2. Ditanyakan S10, maaf, ditanyakan S10 atau jumlah 10 suku pertama. Nah, yang pertama kalian lakukan, yang pertama kalian tulis dulu pola bilangannya. 8, 14, 20, 26 dan 32. Nah, 32. Kemudian yang kedua, kalian harus menentukan nilai dari U10 atau suku ke-10. Yang pertama, atau U10. Oke. Kita langsung kerjakan. Berarti UN sama dengan kita masukkan A plus N-1 kali B. Oke. Tadi A itu adalah suku awal atau suku pertama yang di awal ini. Ini A. A-nya berapa? A-nya berarti 8
ditambah, nah n-nya ini beda, bukan 15. Di sini kan yang ditanyakan adalah suku ke-10, berarti U10. Bentar, kenapa kok U10 bukan U11, bukan U12? Karena yang ditanyakan ini adalah jumlah 10 suku pertama, berarti 10 10 suku itu jumlahnya berapa, berarti U ke-10 gitu. Berarti 10 dikurangi 1 dikali bedanya, berarti tadi bedanya 6. Oke. 8 tambah 10 kurangi 1 9 dikali 6, berarti U10 sama dengan 8 ditambah 9 kali 6 itu 54, U10 sama dengan 62. Oke, berarti U10 nya adalah 62. Nah, sekarang baru kita menentukan menentukan S10 nya berapa, menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Oke, berarti di sini S10 sama dengan N-nya diganti 10, nilai N-nya diganti 10 per 2 dikali A. A itu adalah suku awal, suku awalnya berarti 8 ditambah UN. UN berarti U ke-10. Nah, ini adalah U10. Jadi berapa U10 nya ini? U10 nya berarti 62. U10 nya 62. Kita langsung kerjakan seperti itu. S10 sama dengan 10 bagi 2 5. 8 tambah 62 itu 70. Berarti S10 sama dengan 5 dikali 70. Ini dikali ya. Dikali 70 berapa? 350. Berarti jumlah 10 suku pertama adalah 350. Berarti jumlah 10 suku pertama adalah 350. Baik anak-anak, bagaimana setelah kalian melihat video penjelasan tadi, kira-kira sudah paham ya? Kalau misalkan belum paham, silahkan kalian bisa WA nomor Bapak bisa kalian WA nomor Bapak di bawah ini. Nah, jadi berikut kan. Nah, intinya untuk kalian menentukan barisan dan deret aritmatika, kalian harus bisa menentukan perbedaan antara barisan dengan deret, ya kan? Kalau barisan itu kan berarti UN, ya kan? Suku ke N. Sedangkan kalau deret aritmatika itu adalah jumlah dari suku-suku itu. Itu. Kalau barisan itu adalah sukunya, kalau deret itu adalah jumlah dari sukunya. Misalkan sukunya ada 30, berarti deretnya berapa? Deretnya yaitu kita jumlahkan aja 30 suku itu nilainya berapa. Seperti itu. Nah, kalau barisan itu tadi rumusnya adalah UN. Kalau barisan itu adalah rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, ya kan? Kalau SM, ini bisa dilihat, sama dengan N per 2 dalam kurung dikali A plus UN. Nah, untuk menentukan deret, yang pertama tadi sudah dijelaskan step by step, ya kan? Ya, intinya adalah kalian harus bisa menganalisis
Yang pertama menganalisis dulu, apakah suku itu polanya seperti apa? Apakah bertambah berapa, berkurang berapa, dan lain sebagainya. Kemudian kalian menentukan nilai UN-nya dulu. Misalkan jumlah 10 suku pertama. Berarti kalian harus menentukan U ke 10-nya itu berapa. Itu ya. Nah, agar kalian tidak bingung lagi, agar kalian tidak bingung ya, silahkan kalian kerjakan soal yang ada di modul. Oke, jika masih belum paham, kalian bisa WA nomor Bapak di bawah. Baiklah, mungkin seperti itu dulu video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, dan kedepannya kalian bisa menjadi pribadi yang lebih sukses lagi. Dan semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Dan jangan lupa patuhi 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Oke, setiap mau pergi kita wajib memakai masker. Setiap mau makan kita wajib mencuci tangan. Setiap kita berkerumun kita wajib menjaga jarak. Minimal bukan 1 meter. Bukan 1,5 meter, tapi minimal 2 meter. Gitu ya. Nah, terakhir, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan pembelajaran video kali ini. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.